Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Nurse Yuni Armiati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, selaku dosen pembimbing kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gagal jantung. Untuk kelompok kami terdiri dari Alisa Nur Apriliani, Nana Masruroh, Mila Muyasaroh, Amalia Putri Cahyani, Halisa Oktaviana, Jelita Miaza Milanisti, Ilma Fikni Amala, dan yang terakhir Tia Wahda Khairunisa. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, apa itu gagal jantung? Untuk gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Lalu apa sih penyebabnya? Nah, untuk penyebab gagal jantung sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kelainan otot jantung, dan juga kelainan katup jantung. Nah, untuk faktor resiko terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah, meliputi usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, dan juga suku atau ras. Untuk faktor risiko yang dapat diubah sendiri, yang pertama ada kebiasaan merokok, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat kurang aktivitas fisik, yang kelima stres berlebih, yang keenam konsumsi alkohol, dan yang ketujuh kelebihan berat badan, dan juga kolesterol yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan tingkatan berdasarkan gejala dan juga aktivitas fisik. Gagal jantung sendiri diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Untuk klasifikasi yang ringan, yaitu tidak terdapat batasan melakukan aktivitas fisik dan aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi atau berdebar-debar, dan juga sesak nafas. Lalu untuk pengelompokan yang sedang, terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, berdebar-debar, atau sesak nafas. Lalu untuk klasifikasi berat, terdapat batasan aktivitas bermakna, tidak dapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan dapat menyebabkan kelelahan, berdebar-debar, atau sesak nafas. Untuk selanjutnya, klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi sangat berat. Penderita tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, lalu keluhan juga meningkat saat melakukan aktivitas. Untuk tanda dan gejalanya apa saja sih? Nah, untuk tanda dan gejalanya ada beberapa macam. Yang pertama, penumpukan cairan di perut atau asites, lalu jantung berdebar atau palpitasi, sesak nafas, mudah lelah, bengkak di kaki, nadi tidak teratur, berat badan berlebih, stres, gangguan tidur karena sesak, dan juga pembesaran liver. Nah, untuk komplikasi, yang pertama ada gagal ginjal, yang kedua kerusakan hati, yang ketiga kegagalan fungsi nafas, yang keempat stroke dan pembekuan darah, yang kelima malnutrisi dan kelelahan kronis, dan yang terakhir ada kematian mendadak. Nah, untuk pencegahan gagal jantung sendiri, yang pertama ada menjaga pola makan yang sehat. Dengan gizi yang seimbang, menerapkan 4 prinsip 5 sempurna, yaitu sayuran, buah-buahan, gandum utuh, dan juga kurangi makanan yang berlemak serta tinggi gula, dan juga batasi asupan garam. Nah, yang kedua ada rutin berolahraga, seperti berjalan, berlari, atau bersepeda juga dapat memperkuat otot jantung dan juga menjaga tekanan darah tetap stabil.
Pencegahan yang selanjutnya ada berhenti merokok. Merokok berlebihan dapat merusak jantung dan juga pembuluh darah. Selanjutnya, menghindari alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak jantung dan juga pembuluh darah juga. Selanjutnya ada mengelola stres dengan baik. Nah, stres yang tidak terkontrol atau tidak terkelola dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengurangi stres. Lalu, menjaga berat badan tetap ideal. Menjaga berat badan ideal melalui pola makan sehat dan olahraga teratur sangat sekali dianjurkan bagi penderita gagal jantung. Karena hal ini dapat mengurangi beban kerja jantung dan juga mencegah terjadinya gagal jantung. Selanjutnya ada penata laksanaan. Untuk penata laksanaan dibagi menjadi dua, yaitu terapi dengan obat-obatan atau farmakologi dan juga terapi tanpa obat-obatan non-farmakologi. Nah, untuk terapi dengan obat-obatan atau farmakologi, yaitu obat untuk mengeluarkan cairan atau diuretik, obat untuk menurunkan curah jantung, obat untuk meningkatkan kerja jantung, obat untuk memperbaiki irama jantung, dan juga obat untuk memperlancar BAB. Selanjutnya, penata laksanaan dengan terapi tanpa obat atau non-farmakologi meliputi tirah baring, perubahan gaya hidup, pendidikan kesehatan mengenai penyakit, gagal jantung, lalu prognosis, obat-obatan serta pencegahan kekambuhan, lalu monitoring dan juga kontrol faktor risiko. Selanjutnya, perawatan gagal jantung. Yang pertama ada pemantauan asupan cairan dan juga garam. Nah, pembatasan asupan natrium mampu membantu membatasi retensi cairan. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah mengurangi konsumsi makanan yang tinggi akan garam. Nah, selanjutnya manajemen sesak nafas. Apabila sesak nafas, atur posisi dalam posisi semi-fowler atau fowler. Nah, posisi ini mampu membantu meningkatkan ekspansi paru-paru dan mengurangi sesak nafas. Lalu, manajemen aktivitas. Anjurkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan toleransi dan beri periode istirahat. Aktivitas fisik yang terkontrol juga dapat meningkatkan toleransi kardiovaskuler, sementara istirahat membantu mengurangi beban jantung. Untuk selanjutnya ada manajemen stres. Apabila sesak nafas, atur posisi dalam posisi semi-fowler atau fowler. Posisi ini mampu membantu meningkatkan ekspansi paru-paru dan mengurangi sesak nafas. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.